Bayangkan, pada suatu hari kamu tiba-tiba menerima pesan dari orang yang tak dikenal. Orang itu mengaku berasal dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing. Dia menawarkan sebuah skema investasi yang menggiurkan. Katanya, berapapun yang kamu investasikan, dia akan melipat gandakannya dalam waktu cepat. Seberapa cepat? 45-90 hari dengan bunga antara 50-100%. Kamu tentu tidak langsung percaya. Kamu paham, di era kekinian banyak kasus investasi bodong. Apalagi setelah kamu menelisik profil perusahaan dan semakin yakin orang itu melakukan penipuan dengan metode skema Ponzi. Skema Ponzi berawal dari janji investasi yang keuntungannya bisa dibayar dalam waktu cepat. Si penipu memang akan membayarkan keuntungan itu. Tapi uangnya bukan berasal dari bisnis, melainkan dari setoran investor lain. Ya, dengan kata lain, perusahaannya tuh bodong. Dan uangnya juga cuma diputar-putar, di mana pelaku mengambil keuntungan paling banyak. Kamu mungkin familiar dengan skema tersebut. Tapi tahu nggak siapa pelopornya? Namanya Charles Ponzi. Pada tahun 1920, ia melancarkan penipuan dengan skema yang sama kepada orang-orang di Amerika Serikat. Dia menggondol total 20 juta dolar. Bisnisnya tak berumur panjang, tapi rekam jejaknya akan selalu dikenang, terutama dalam nama skema Ponzi. Siapa sebenarnya Charles Ponzi? Dari mana ia mendapatkan ide penipuan itu? Dan bagaimana ia menjalankan aksinya? Jangan kemana-mana, kita bahas di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar skandal penipuan apa yang menurutmu menarik untuk kami angkat. Charles Ponzi lahir di kota Lugo, Italia pada 3 Maret 1882. Seperti orang-orang di Italia pada masa itu, Ponzi juga mencari peruntungan ke Amerika Serikat. Ia bertekad akan membuat keluarganya bangga dan pulang dalam kondisi kaya raya. Ponzi tiba di Boston, Amerika Serikat pada 15 November 1905. Ia sempat bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran, lalu dipecat. Ia kemudian pindah ke Montreal, Kanada dan menjadi asisten teller untuk sebuah bank bernama Banco Sarosi. Ponzi bisa mendapatkan posisi itu karena pintar bersosialisasi. Maklum, dia menguasai 3 bahasa, Inggris, Italia, dan Prancis. Di posisi itulah ia pertama kali berkenalan dengan skema yang kelak ia akan kembangkan menjadi basis penipuannya. Skema ini berpegang pada prinsip lawas, yaitu to rob Peter to pay Paul. Artinya, mengambil uang si A untuk membayar si B. Mirip gali lubang tutup lubang lah ya, tapi di sini dikemas dalam bentuk investasi. Sayangnya, skema ini membuat Banco Sarosi bangkrut. Pemiliknya kabur ke Meksiko dengan membawa sebagian besar uang bank. Ponzi pun kembali ke titik terendah dalam hidupnya. Ia tidak punya uang sepeser pun. Kondisi ini mendorong Ponzi untuk melakukan aksi kriminal untuk pertama kalinya, yaitu memalsukan cek dan tanda tangan dari mantan kliennya. Polisi menangkap Ponzi dengan mudah. Ia kemudian didakwa penjara selama 3 tahun. Apakah setelah bebas ia kapok? Ternyata tidak. Pada tahun 1911, setelah kembali ke Amerika Serikat, Ponzi dipenjara lagi selama 2 tahun untuk kasus penyelundupan imigran asal Italia. Ia baru agak settle setelah menikah pada tahun 1918. Tentu saja ia merahasiakan masa lalunya dari sang istri. Setelah tinggal serumah, Ponzi kemudian bekerja untuk beberapa bisnis yang dikelola oleh mertuanya. Patut dicatat, Ponzi ini tipikal orang yang punya banyak ide bisnis. Ia juga selalu bersemangat untuk mengembangkannya. Sayangnya,
bisnis-bisnis itu selalu berakhir dengan kegagalan. Ponzi hampir putus asa. Sampai suatu hari ia menemukan ide baru yang berkaitan dengan International Reply Coupon atau IRC. IRC adalah kupon yang bisa ditukar dengan perangko prioritas atau capos dari negara lain. Ponzi melihat peluang setelah mengetahui bahwa nilai IRC di Eropa lebih rendah daripada di Amerika. Ia pun mengajak para investor untuk menanam modal dalam bisnis pembelian IRC di Eropa. IRC ini nantinya akan ditukar dengan perangko di Amerika Serikat yang harganya lebih mahal. Apa yang dilakukan Ponzi sebenarnya biasa dilakukan oleh pengusaha lain. Namanya arbitrase. Tapi Ponzi kemudian mengubahnya menjadi skema investasi yang kita kenal sebagai skema Ponzi. Bagaimana modusnya? Pada Januari 1920, Ponzi mendirikan Security Exchange Company di kota Boston. Perusahaan ini dipakai untuk mempromosikan sebuah skema investasi yang ia gembar-gemborkan bisa mendatangkan keuntungan dalam waktu yang cepat. Seberapa cepat? Investor bisa memperoleh uangnya kembali plus bunga sebanyak 50% dalam waktu 45 hari. Jika mau menunggu sampai 90 hari, bunganya bisa naik sampai 100%. Oke, menarik. Masalahnya, apakah Ponzi betul-betul menepati janjinya? Yap, di masa-masa awal, investor benar-benar mendapatkan uangnya plus bunga yang dia janjikan. Hal ini membuat bisnis Ponzi langsung jadi buah bibir. Orang-orang juga akhirnya lebih memilih menginvestasikan uangnya ke Ponzi daripada ke bank. Kenapa? Sebab saat itu bank di Amerika hanya menawarkan bunga sebesar 5% per tahun. Bandingkan dengan bunga Ponzi yang mencapai 50% dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Jadi tidak heran perusahaan Ponzi tumbuh dengan pesat dalam waktu yang singkat. Baru 3 bulan berdiri, perusahaan Ponzi sudah mengumpulkan uang sebesar $25.000 atau sekarang setara dengan $350.000. Kenaikan itu membuat Ponzi berani untuk menyewa beberapa agen. Agen-agen itu ia tugaskan untuk mencari investor baru sampai keluar kota Boston. Bahkan ada yang sampai ke negara bagian lain. Strategi ini juga berhasil. Di bulan keempat, ia mengumpulkan $420.000 atau sekarang setara dengan $5,7 juta. Di bulan kelima, Ponzi mengumpulkan uang senilai $2,5 juta atau sekarang setara dengan $34 juta. Latar belakang investornya semakin beragam, mulai dari pebisnis papan atas, orang-orang kelas menengah, bahkan orang-orang miskin. Ini karena Ponzi tidak menetapkan jumlah minimal untuk berinvestasi. Syarat-syaratnya amat sangat mudah. Saking tergiurnya, orang-orang bahkan rela menginvestasikan tabungan masa tua atau dana yang seharusnya dipakai untuk mencicil rumah. Oke, pertanyaannya, di titik ini, apakah Ponzi masih menepati janjinya? Yap, para investor masih mendapatkan keuntungan. Tapi, anehnya, nilai keuntungannya semakin lama semakin sedikit. Pembayarannya juga semakin telat. Namun berkat kepiawaian Ponzi, para investor masih bertahan di perusahaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber pembayaran keuntungan itu? Kalau melihat profil perusahaan, harusnya dari bisnis kupon IRC kan? Tapi salah. Ponzi tidak pernah benar-benar mengurus bisnis kupon IRC. Kalaupun ada yang dijual, jumlahnya amat sangat sedikit. Kenyataannya, ia membayar keuntungan dari investor baru ke investor lama. Begitu seterusnya, di mana Ponzi juga mengambil porsi keuntungan untuk dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan skema Ponzi. Mengingat uangnya cuma diputar-putar, skema ini amat bergantung pada investor baru. Jika gagal atau kesusahan mencari investor baru, maka tidak akan ada pemasukan baru dan skema Ponzi akan segera bubar. Pada bulan Juli 1920, 7 bulan pasca berdirinya Security Exchange Company, orang-orang mulai mencium kebusukan skema Ponzi. Wartawan mulai menggali apa yang sesungguhnya terjadi. Para investor yang merasa rugi mulai bersuara. Media seperti The Boston Post juga menerbitkan tulisan tentang rekam jejak Ponzi yang ternyata seorang residivis. Kondisi ini mendorong otoritas setempat untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Ponzi mencoba untuk memperbaiki reputasinya. Ia tahu
Bisnisnya bergantung pada kepercayaan investor, tapi pada akhirnya ia tetap gagal. Utang-utangnya terbongkar, perusahaannya kolaps. Ponzi kemudian ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Pada bulan November 1920, ia diputus bersalah atas kasus penipuan dan didakwa 5 tahun penjara. Ponzi tidak pernah meraih kesuksesan yang sama setelah ia bebas. Rumah tangganya hancur, nama keluarganya tercoreng. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Brasil dalam kondisi miskin dan hanya ditemani 1 orang sahabat. Kasus Ponzi menjadi bersejarah karena 2 faktor. Pertama, jumlah kerugiannya mencapai 20 juta dolar. Jika dikonversikan ke mata uang sekarang, angkanya mencapai 207 juta dolar. Sungguh jumlah yang luar biasa besar. Kedua, nama Ponzi abadi dalam istilah skema Ponzi. Kenapa demikian? Sebab apa yang dilakukan Ponzi ternyata ditiru oleh penipu lain. Basis operasi mereka juga bukan di Amerika saja, melainkan di berbagai negara. Kadang modusnya sedikit dimodifikasi. Tujuannya agar bisnis atau perusahaannya agak lebih terpercaya. Tapi basis penipuannya masih sama, yaitu diam-diam mengalihkan uang dari investor baru ke investor lama sambil memotong keuntungan yang besar untuk pemilik perusahaan. Semoga kita selalu terhindar dari segala jenis penipuan. Kuncinya, hati-hati dengan iming-iming investasi yang menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat. Waspadalah dengan segala hal yang too good to be true. Charles Ponzi memang sudah mati, tapi orang-orang yang terinspirasi masih berkeliaran hingga saat ini. Saya Andri, mewakili rekan kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.